Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hipni Ridwan Puadi, NIM 11992300066 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Soal yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Adapun tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan ditetapkannya kebijakan moneter ini adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara satu bank dengan bank yang lain memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistematik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini merupakan pengawasan makroprudensial. Dengan tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Soal yang kedua, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK: yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK: menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Untuk tugasnya, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Soal nomor 3. Saya akan menjelaskan pengertian pasar modal syariah, perbedaan suku, saham, dan reksadana, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian juga terdapat produk dari pasar modal syariah. Yang pertama ada saham, yang kedua suku, 3. Reksadana syariah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga produk syariah tersebut. Yang pertama saham. Saham merupakan surat berharga bukti pernyataan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua,
suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab, sak, tunggal, dan suku jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa Saham pada bulan Juli tahun 1997. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya sebagai berikut. Transaksi tanpa riba, terhindar dari praktek spekulasi, terus hanya mentransaksikan efek syariah. Kemudian emitmen yang tergolong syariah. Yang terakhir ada transaksi menggunakan akad. Soal nomor 4. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Menurut saya boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan melindungi 1 tahun ke belakang. Apakah terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat, tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu, di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi maupun tidak terjadi resiko? Artinya kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemudian. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.